Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh seorang satpam yang bekerja di sebuah mal terbesar yang ada di kotanya. Sebut saja Pak Yadi. Pak Yadi ini bekerja di mal tersebut sudah lama, sekitar 3 tahunan. Di samping tugas kerjanya, Pak Yadi selama ini belum pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh selama bekerja di mal tersebut. Mal itu selalu ramai pengunjung di setiap harinya, baik dari kota dan daerah sekitar, bahkan dari luar kota juga berdatangan. Karena memang bangunan malnya sangat besar, dan yang ada di mal ini lengkap semuanya. Mulai dari pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, barang elektronik, dan lain sebagainya. Semuanya lengkap. Setiap harinya selalu ramai orang berkunjung dan berbelanja atau sekedar menikmati hari libur. Pak Yadi ini biasanya bekerja dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Biasanya, Pak Yadi dan rekan kerjanya bergantian untuk menjaga. Teman-temannya yang biasa bertugas untuk mengontrol atau berjaga di mal ini bernama Pak Toto dan Pak Edi. Biasanya juga dengan rekan lain, tapi Pak Yadi ini selalu ditugaskan bareng dengan Pak Toto dan Pak Edi. Mereka dibagi tugasnya. Salah satu ada yang berjaga di pos bawah, menjaga parkiran. Ada juga yang mengecek ke atas koridor mal dan mengontrol. Padahal di setiap koridornya itu sudah ada posnya masing-masing. Di pos tersebut ada satpam yang menjaga. Mal ini berlantai 4, ruangannya luas dan megah. Pak Yadi, Pak Toto, dan Pak Edi biasanya lebih sering mendapat shift malam. Setiap malamnya mereka mengontrol dan berjaga, takut ada toko yang kemalingan atau ada kendala apapun. Mal itu tutupnya sekitar pukul 11 malam. Sampai jam 10 malam biasanya masih terlihat ramai dan banyak orang yang berkunjung. Bahkan anak-anak juga banyak yang sedang bermain temzone. Singkat cerita, Pak Yadi dan kedua rekannya Pak Toto dan Pak Edi sudah berjaga di pos bawah sekitar pukul 5 sore. Karena memang mereka mendapat jatah shift malam, mereka bertiga sudah berangkat sejak pukul 4 sore. Suasana mal sore itu sangat ramai, sampai parkir malnya terlihat penuh. Apalagi hari ini hari Minggu, jadi banyak pengunjung yang berdatangan. Sekitar setengah 6 sore, Pak Yadi dan Pak Toto ini mulai berjalan menuju ke lobi. Tiba-tiba, ada sosok wanita datang sendirian, berada di atas lantai 4. Entah apa yang dirasa oleh wanita tersebut saat itu. Entah gila atau karena stres putus cinta. Di saat suasana malnya sangat ramai, sosok wanita tersebut tiba-tiba saja terjun bebas dari atas lantai 4. Semua isi mal menatap ke arah sosok wanita tersebut. Dan brak! Sosok wanita ini jatuh tepat berada di bawah lobi lantai pertama. Tubuhnya langsung terkapar di lantai, membuat pengunjung lain terkejut dan berhamburan lari. Bagaimana tidak lari? Sosok wanita itu yang terjun dari atas, tubuhnya hancur, remuk, penuh dengan darah yang berceceran di lantai. Bahkan kepalanya pecah. Semua isi yang ada di kepalanya, termasuk otaknya, bersebaran di lantai. Betapa mengerikannya. Kedua matanya juga hilang satu, entah kemana. Tubuhnya berlumuran darah dan hancur seperti daging yang sudah dipotong-potong. Meskipun begitu banyak juga pengunjung di sana, ada yang penasaran dan ingin lihat lebih dekat.
Banyak juga pengunjung yang tepat berada di depan sosok wanita tersebut. Ada yang pingsan, bahkan juga ada yang mengabadikan momen tersebut dengan merekam video atau mengambil gambar untuk disebar di sosial medianya. Saat itu Pak Yadi dan Toto serta beberapa satpam lainnya segera datang untuk melihat keadaannya serta mengondisikan tempat tersebut. Sedangkan para pengunjung yang lain yang berada di lantai atas melihat dari atas kejauhan yang terlihat samar-samar, tapi mereka merasa jijik dan ngeri saat melihat sosok wanita tersebut penuh darah. Akhirnya dari pihak satpam melapor kepada pengelola mal tersebut, dan pengelola mal tersebut langsung sigap menghubungi kepolisian untuk menangani kasus ini. Beberapa saat kemudian, dari pihak kepolisian pun datang untuk melakukan olah TKP dan memberikan garis polisi di sekitar area tempat jatuhnya korban tersebut. Polisi pun mengumpulkan semua organ tubuh si korban yang berjajaran untuk dibawa ke rumah sakit menindaklanjuti kasus ini dan dilakukannya otopsi. Semua darah yang berserakan di lantai lobi itu dibersihkan oleh para OB dengan dipel, bahkan diberikan pengharum supaya bau amis darahnya sedikit berkurang. Saat itu, posisi tepat sehabis maghrib kejadiannya, korban tersebut pun dikembalikan kepada keluarganya saat sudah mengetahui identitasnya. Melalui KTP dan HP yang dibawa korban tersebut, saat itu dompet yang berisi KTP dan HP-nya berada di tas yang terjatuh di lantai. Sebulan dari kejadian sosok wanita yang bunuh diri di mal tersebut, mal menjadi sepi dan tidak ada pengunjung yang datang ke mal tersebut. Ya ada, meskipun hanya beberapa orang saja bisa dihitung. Malnya jadi sepi sekali dan perekonomian di dalam mal tersebut saat itu jadi sulit. Karena para pemilik toko yang sudah menyewa di dalam mal tersebut jadi berkurang pendapatannya, bahkan berkurang lebih banyak lagi. Padahal mereka juga harus membayar sewa tempatnya kepada pihak pengelola malnya. Biaya tempat sewanya per bulannya pun tidak murah, apalagi untuk bayar para karyawannya. Akhirnya, pihak pengelola mal tersebut harus memutar otaknya untuk bagaimana caranya mengatasi masalah ini. Karena suasana malnya yang sepi membuat para pemilik toko ini harus tutup lebih awal dari biasanya. Yang biasanya tokonya tutup sampai pukul 11 malam seperti jam operasional mal, tetapi sekarang harus tutup sekitar pukul 8 malam. Karena juga sudah tidak ada pengunjung yang datang malam hari. Kebanyakan pengunjung itu datang ke mal tersebut setiap pagi atau siang sampai sore saja. Tidak ada yang datang saat malam hari karena mereka semua takut dengan kejadian tentang bunuh diri tersebut. Jadi mereka mengurungkan niatnya untuk datang saat malam hari. Hari pertama setelah sebulan dari kejadian tersebut, Pak Yadi dan kedua temannya itu kembali bertugas pada shift malam. Seperti biasanya, sekitar pukul 7 malam, mereka semua makan malam terlebih dahulu sambil menikmati secangkir kopi untuk mengusir rasa kantuknya. Biasanya, mereka membeli nasi bungkus terlebih dahulu di warung yang ada di dekat malnya. Setiap pukul 10 malam, Pak Yadi dan Pak Toto yang mengontrol ke area lantai 3, sedangkan Pak Edi berada di pos bawah menjaga parkiran. Terlihat malnya sangat sunyi sepi, hening, apalagi lampu penerangan malnya satu persatu sudah dimatikan. Hanya ada beberapa saja yang masih menyala, itu pun remang-remang. Mereka berdua membawa senter untuk menjadi jalan penerangnya. Saat di lantai lobi, Pak Yadi iseng-iseng menyoroti ke lantai bekas jatuhnya korban bunuh diri tersebut. Cahaya senter pun menyoroti ke sebagian lantai tersebut. Tiba-tiba, Pak Yadi terkejut saat melihat ada telapak tangan yang berwujudnya darah di lantai. Tergambar jelas. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Yadi terkejut. Tiba-tiba saja, telapak tangan penuh darah tersebut menghilang seketika. Kenapa ya? Tanya Pak Toto. Pak Yadi tidak menceritakan apa yang dilihat kepada Pak Toto. Nggak ada apa-apa. Tadi ada tikus lewat. Begitu alasannya. Tikus? Mana ada tikus di mall? Ucap Pak Toto. Tapi Pak Yadi mengalihkan pembicaraannya dengan Pak Toto
agar tidak membahas hal itu lagi. "Udah, ayo jalan lagi," ucap Pak Yadi. Mereka pun berjalan menaiki eskalator yang tidak berjalan. Jadi, mereka berjalan seperti menaiki tangga. Suasananya terasa dingin, apalagi di kegelapan, dan mal itu punya sejarah sebulan yang lalu. Dengan perlahan-lahan, mereka menaiki tangganya, dan akhirnya mereka sampai juga di lantai 3. Mereka melewati koridor lantai 3, sambil mengontrol toko-toko yang sudah tutup, apakah sudah terkunci dengan rapat atau belum. Mereka juga mengecek apakah masih ada pengunjung lain yang masih ada di dalam. Saat mereka berjalan di koridor dengan melihat kanan dan kiri, semuanya terlihat nampak sepi dan hening, membuat bulu kuduk mereka berdua merinding. Namun Pak Toto ini termasuk orang yang pemberani, jadi dia tidak percaya dengan yang namanya hantu-hantuan. Pak Yadi iseng-iseng menyentari ke arah bawah lobi, karena dia masih penasaran dengan apa yang tadi dilihatnya. Tiba-tiba, Pak Yadi melihat ada bayangan hitam yang bergerak di bawah lobi tersebut. Karena Pak Yadi penasaran, dia melihatnya dengan seksama, kedua matanya tanpa berkedip. Tiba-tiba ada sosok wanita menghadap ke arah cahaya senternya Pak Yadi. Sosok wanita tersebut menggunakan baju putih lusuh, penuh dengan darah, rambutnya panjang, matanya hanya satu, dan seluruh wajahnya itu hancur tidak karuan. Seketika Pak Yadi pun terkejut. Tubuhnya terasa kaku, dan mulutnya susah untuk dibuka. Tubuhnya gemeteran, keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuhnya. Senternya pun masih menghadap ke arah bawah sosok wanita tersebut. Tiba-tiba, sosok wanita tersebut berjalan, namun berjalannya dengan cara mengesot. Seketika Pak Yadi pun berlari dengan terbirit-birit, membuat Pak Toto yang berada di depan Pak Yadi sekitar 10 meter sedang berjalan langsung ikut lari terbirit-birit mengikuti Pak Yadi. Larinya sampai ngos-ngosan, dan Pak Yadi sambil membaca doa saat lari. Pak Yadi lari dengan diikuti Pak Toto di belakangnya sampai di pos bawah. Sesampainya di pos bawah, ternyata Pak Edi tidak ada di pos tersebut. Nafasnya Pak Yadi terasa ngos-ngosan dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Toto. Ada apa sih, Yat? Kok ketakutan gitu? Aku kan jadi ikut lari, tanya Pak Toto. Namun Pak Yadi masih terus mengatur nafasnya dan akan menjawab nanti setelah sudah sedikit tenang. Pak Yadi meneguk air putih yang berada di dalam botol supaya lebih tenang. Ada apa sih, Yat? Ceritain dong, lihat apa tadi? Tanya Pak Toto penasaran. Jadi, tadi aku lihat dari atas. Aku itu iseng-iseng menyentari ke bawah lobi. Ada sosok wanita berjalan ngesot. Wajahnya hancur penuh darah, matanya cuma satu. Jelas Pak Yadi. Yang bener. Masa sih? Halusinasimu saja kali, jawab Pak Toto tidak percaya. Karena memang Pak Toto tidak percaya tentang begituan. Karena memang dirinya ini orang yang tidak takut kalau belum lihat sendiri. Ya udah, kalau nggak percaya, terus kenapa ikut lari tadi? Tanya Pak Yadi. Ya, aku kan refleks, jadi ikutan lari lah, jawabnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Pak Edi datang ke pos. Dari mana saja sih? Tanya Pak Toto. Buang air besar tadi, mulus banget. Kayaknya gara-gara habis makan pedas tadi deh, jawab Pak Edi. Terus kenapa mukanya pucat? Kelihatan lemas pula, ucap Pak Yadi. Pak Edi pun ikut duduk bercengkrama dengan mereka di pos. Dia menceritakan tentang kejadian yang terjadi saat di toilet tadi. Tadi, aku itu lihat ada sosok wanita dengan wajah yang hancur, dan pakaiannya itu putih, penuh darah. Matanya hanya satu, berdiri di depan pintu toilet saat aku buka pintu, jawabnya. Jadi, tadi saat Pak Edi sedang di toilet, dia mendengar suara saat di dalam toiletnya. Suaranya itu seperti wanita yang sedang bersenandung, terdengar jelas di telinganya. Pak Edi saat itu seketika merinding, sampai saat buang air besar itu terhenti seketika. Suara itu semakin jelas,
dan tercium bau anyir yang menyeruak di hidungnya. Namun saat itu, Pak Edi tidak terlalu menghiraukan suara tersebut dan bau tersebut. Karena dia pikir saat itu ada orang lain selain dirinya yang sedang berada di toilet. Saat setelah selesai buang air besar, Pak Edi membuka pintu dengan perlahan. Krek. Betapa terkejutnya, Pak Edi melihat ada sosok kuntilanak berdiri di depan samping pintunya. Untungnya, saat itu Pak Edi tidak jatuh pingsan. Pak Edi langsung lari terbirit-birit. Karena penasaran, Pak Edi menengok kembali ke arah sosok wanita tersebut berdiri. Tapi saat memalingkan wajah menghadap ke arah sosok wanita tersebut, sosok itu seketika menghilang entah kemana. Namun Pak Toto masih saja tidak percaya, padahal kedua rekannya sendiri sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di hari berikutnya, Pak Toto bertugas mengontrol ke lantai 4 bersama dengan Pak Edi. Kali ini, mereka mengontrol ke atas sekitar pukul 12 malam. Bayangkan, mal yang sepi dan gelap, tapi mereka berdua malah masuk ke dalam mal tersebut. Suasananya sangat mencekam dan bahkan merinding. Mereka berdua menyusuri ke seluruh koridor yang ada di lantai 4 dengan menggunakan penerangan senter waktu itu. Pak Toto dan Pak Edi jalannya saling bersebelahan. Aku takut nih, Tok, ucap Pak Edi. Takut kenapa sih? Orang gak ada apa-apa kok, jawab Pak Toto. Soalnya masih trauma, Tok, jawab Pak Edi. Di atas lantai 4 tersebut terdapat toilet yang berada tepat di depan mereka berjalan. Tiba-tiba Pak Edi melihat ada bayangan hitam, dan saat disenteri, bayangan hitam itu semakin jelas dan berubah wujudnya menjadi sosok wanita dengan pakaian putih, dengan rambut panjang, dan wajahnya yang hancur, matanya hanya satu. Pak Edi pun menyenggol Pak Toto untuk bisa melihat dengan seksama. Namun saat Pak Toto melihat ke arah sosok wanita tersebut, sosok itu membalikkan tubuhnya. Jadi Pak Toto tidak melihat wajahnya, sosok wanita itu dengan jelas. Lihat tuh, ada hantu, ucap Pak Edi. Hantu apa sih? Itu mungkin karyawan sini, jawabnya. Mana ada, karyawan jam 11 malam berkeliaran di dalam mall. Sedangkan mall sudah tutup sejak pukul 8 malam. Lagian, mallnya juga sudah sepi dan gelap. Akhirnya, Pak Toto mengajak Pak Edi untuk berjalan mendekat ke arahnya toilet tersebut. Karena sosok wanita itu pergi masuk ke dalam toilet. Dengan jalan perlahan-lahan, Pak Edi dan Pak Toto berjalan menuju ke toilet. Mereka berdua mengecek semua isi toilet tersebut. Ternyata tidak terlihat ada satu orang pun yang berada di dalam toilet tersebut. Seketika Pak Edi dan Pak Toto pun merinding dengan gemeteran. Udah, ayo keluar, aku takut, ucap Pak Edi. Saat mereka berdua melangkahkan kakinya untuk pergi dari toilet tersebut, tiba-tiba saja mereka mendengar suara. Tolong! Keduanya seketika terhenti sejenak dan saling pandang. Dengan perlahan-lahan, kepala mereka memalingkan ke arah belakang toilet. Dan mereka pun berteriak, lalu berlari dengan sekencang-kencangnya. Ternyata, mereka melihat ada sosok wanita dengan pakaian putih, wajahnya hancur, dan matanya satu, berada tetap di belakangnya mereka. Pak Edi dan Pak Toto pun lari terbirit-birit dan ngos-ngosan. Tapi entah kenapa, saat mereka berlari, rasanya tidak sampai-sampai. Padahal sudah dengan sekuat tenaganya mereka berlari. Apalagi mereka berdua berada di lantai paling atas. Tapi beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di pos bawah dan bertemu dengan Pak Yadi. Kamu kok lari ketakutan? Kalian lihat apa? Tanya Pak Yadi yang penasaran. Keduanya masih mengatur nafasnya masing-masing yang ngos-ngosan. Pak Toto pun menceritakan kepada Pak Yadi. Tadi ada sosok wanita. Wajahnya sangat menyeramkan di toilet lantai 4. Jawab Pak Toto terbata-bata. Nah, sekarang baru percaya kan kamu? Ucap Pak Yadi. Iya deh, percaya. Udah lihat langsung soalnya, jawabnya. Singkat cerita,
Beberapa bulan kemudian, suasana mal masih sepi saja, membuat para pemilik toko dan karyawannya sebagian ada yang pindah dari mal tersebut karena sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Pernah waktu itu, karyawan toko pakaian saat mau tutup tokonya melihat ada seorang wanita yang datang masuk ke tokonya. Karyawan tersebut pun menyambutnya dengan ramah dan mengikutinya untuk memilih baju. Namun saat karyawan tersebut mencoba mendekat ke arah wanita tersebut, tiba-tiba seorang wanita tersebut menghilang entah kemana. Akhirnya, karyawan tersebut mencari ke sana kemari, ke sudut ruangan tokonya. Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam tokonya. Seketika karyawan tersebut pun merinding dan mencium ada aroma bau anyir darah. Karyawan toko itu pun segera menutup tokonya dengan cepat dan bergegas pulang. Kebetulan saat itu karyawan toko tersebut berjaga sendirian karena rekan kerjanya satunya tidak masuk karena sakit. Nah, singkat cerita, Pak Yadi dan Pak Toto mendapat tugas kembali shift malam, dan mereka berdua bertugas mengontrol ke koridor lantai 2. Mereka mengecek ke lantai 2 tepat pukul 9 malam. Masih ada beberapa toko yang masih buka dan lampunya juga masih menyala. Saat dicek ke dalam toko tersebut, ternyata ada karyawan yang terkapar pingsan di lantai. Ada orang pingsan, Tok, teriak Pak Yadi. Siapa? Tanya Pak Toto. Gak tahu, ini karyawan kayaknya, jawab Pak Yadi. Akhirnya, mereka menolong karyawan tersebut dan dibawa ke lantai bawah dengan digotong bersama-sama. Lantai lobi pun sengaja dinyalakan terlebih dahulu karena supaya bisa melihat karyawan yang pingsan tersebut. Pak Toto memanggil satpam lain untuk meminta pertolongan dengan menghubungi menggunakan HT. Beberapa saat kemudian, para satpam yang lain pun datang ke lobi. Ada apa ini? Tanya Pak Edi. Udah, sana belikan teh hangat di depan, cepat, ucap Pak Toto. Akhirnya, Pak Edi pun pergi ke warung untuk membeli teh hangat. Sedangkan karyawan tersebut mencoba dibangunkan dan dengan mengolesi minyak kayu putih di hidungnya. Setelah 15 menit kemudian, akhirnya karyawan tersebut tersadarkan diri. Ini, minum dulu teh hangatnya biar tenang, ucap Pak Yadi. Karyawan tersebut pun meneguk teh hangat yang tadi dibelikan oleh Pak Edi. Sesaat setelah dirasa sudah tenang, Pak Yadi pun menanyakan kepada karyawan tersebut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tadi kenapa bisa pingsan? Tanya Pak Yadi. Tadi saya saat sedang mau menutup toko, tiba-tiba ada seorang yang datang untuk melihat-lihat baju. Tapi saat saya mendekati tidak ada, ucapnya. Ternyata saat seseorang itu menghilang dan karyawan tersebut mencari ke sana kemari, karyawan tersebut dikejutkan dengan sosok wanita dengan wajah hancur dan bermata satu, berambut panjang. Saat karyawan tersebut membalikkan tubuhnya, ternyata sosok wanita itu berada tepat di belakangnya. Sontak karyawan tersebut pun terkejut. Dia sempat teriak dan tiba-tiba saja pingsan. Setelah tersadarkan diri dari pingsannya dan karyawan tersebut sudah tenang, dia meminta untuk ditemani menutup tokonya yang masih terbuka itu. Pak, saya boleh minta tolong gak? Ucapnya. Minta tolong apa emang? Tanya Pak Yadi. Tolong Pak, temenin saya untuk menutup toko. Soalnya saya masih takut, jawabnya. Akhirnya, Pak Yadi dan Pak Toto bersedia untuk menemani karyawan tersebut ke atas untuk menutup tokonya. Beberapa hari kemudian, ada beberapa pengunjung yang berdatangan ke mal tersebut. Ada salah satu pengunjung suami istri datang ke mal untuk berbelanja kebutuhan bulanan rumah tangga mereka saat malam hari, sekitar habis maghrib. Mereka membawa troli untuk barang bawaan belanja mereka berdua. Suasana di bagian perbelanjaan itu terlihat sepi, hanya ada mereka saja yang berada di tempat tersebut. Pasangan suami istri ini pun iseng-iseng untuk mengambil foto. Saat itu,
istrinya yang meminta untuk difoto oleh suaminya. Betapa terkejutnya saat mereka melihat hasil foto di HP-nya. Di samping istrinya tersebut, ada sosok wanita yang ikut foto dan terlihat jelas di fotonya. Padahal mereka semua tidak melihat ada sosok wanita berambut panjang, wajah hancur, bermata satu tersebut. Seketika mereka merinding saat melihat hasil fotonya. Saat mereka sedang sibuk memperhatikan hasil fotonya, tiba-tiba troli belanjaannya yang berada di sekitar 5 meter di depan mereka tiba-tiba berjalan maju dengan sendirinya, seperti sedang dibuat mainan. Sontak mereka pun lari dan meninggalkan troli tersebut dan tidak jadi belanja. Mereka berdua memilih untuk pulang dan pergi ke mall lain yang ramai karena mereka trauma dengan kejadian itu. Pernah juga saat itu ada salah satu pengunjung yang datang ke mall tersebut. Saat itu dia kebelet pipis, jadi dia pergi ke toilet. Kebetulan saat itu dirinya masih berada di lantai 4 paling atas. Setelah buang air kecil, dia ini menghampiri ke kaca yang ada di toilet. Kondisi di dalam toilet itu sangat sepi, tidak ada orang lain selain dirinya. Saat melihat ke arah kaca, tiba-tiba dia melihat penampakan sosok wanita yang menghadap sama ke arah kaca. Sontak dia terkejut melihat sosok wanita yang menyeramkan tersebut dengan wajah yang hancur dan matanya satu. Saat itu juga, di ruangan toilet, tiba-tiba saja baunya anyir. Pengunjung tersebut pun akhirnya ingin teriak. Tapi saat dirinya ingin teriak, mulutnya ini terasa seperti terkunci. Tubuhnya jadi kaku dan gemeteran. Keringat dingin mulai membasahi dirinya. Kala itu, dia memang datang sendirian ke mall dengan maksud untuk main time, menikmati waktu kesendiriannya. Dia menutup kedua matanya, seraya berdoa dengan berkomat kamit pada mulutnya. Dan beberapa saat kemudian, dia mulai membuka kedua matanya. Dengan perlahan-lahan, bau anyir itu perlahan menghilang. Ternyata, sosok itu sudah pergi dan menghilang, entah kemana perginya. Nah, singkat cerita, saat Pak Yadi dan Pak Edi sedang berjaga malam di koridor lantai nomor 2, sekitar pukul 10 malam, mereka berkeliling dan mengontrol seluruh toko-toko. Karena takutnya ada kejadian waktu itu karyawan yang pingsan, jadi mereka mengecek satu persatu. Tapi saat itu, ternyata semua toko yang berada di lantai 2 ini sudah tutup semua, dan lampunya sudah dipadamkan semuanya. Hanya ada penerangan senter yang dibawa keduanya. Pak Edi iseng-iseng mengangkat senternya menuju ke atas atap langit-langit. Tiba-tiba, cahaya senter itu mengarah ke sesuatu yang menempel di atas langit-langit dinding tersebut. "Yat, lihat Yat. Itu apa Yat?" tanya Pak Edi. "Mana?" tanya Pak Yadi. "Itu loh, hitam-hitam berkelantungan," tanya Pak Edi. Pak Edi dan Pak Yadi yang penasaran akhirnya menggunakan 2 senter untuk menerangi langit-langit tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat dengan jelas yang menempel di langit-langit dinding itu ternyata adalah rambut hitam panjang menempel di dinding tersebut. Tiba-tiba terdengar suara khas ketawa yang terdengar jelas di telinga Pak Yadi dan Pak Edi. Seketika tiba-tiba rambut itu menghilang dengan sendirinya. Pak Edi dan Pak Yadi seketika merinding dan saling pandang. Lalu mereka berdua berlari dengan terbirit-birit menuju ke arah pos bawah. Betapa terkejutnya saat sedang berada di lobi akan keluar pintu, Pak Yadi dan Pak Edi berpapasan dengan sosok hantu wanita tersebut berdiri di depan pintu mall. Keduanya tiba-tiba pingsan. Pak Toto yang saat itu sedang berada di pos melihat kedua rekannya itu dari kejauhan tiba-tiba pingsan. Dia langsung berlari menghampiri ke arah mereka. Saat Pak Toto datang, ternyata sosok wanita itu sudah menghilang. Pak Toto meminta pertolongan kepada satpam lain yang berjaga di lantai atas. Keduanya dibawa ke atas kursi yang ada di lobi. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Edi dan Pak Yadi tersadarkan diri. "Kalian kenapa?" tanya Pak Toto. Tapi mereka berdua ini tidak menjawab pertanyaan dari Pak Toto karena mereka belum sadar sepenuhnya.
Keduanya masih linglung dan kebingungan. Pak Yadi dan Pak Edi diberikan air putih terlebih dahulu supaya lebih tenang. "Ini, minum dulu," ucap Pak Toto. Nah, di lain hari, ada juga salah satu karyawan OB. Saat itu dia bekerja siang malam. Saat sedang membersihkan toilet, tiba-tiba saja pintunya terkunci dengan sendirinya dan pintunya menutup dengan kencang. Brak! Padahal di mall kan tidak ada angin kencang yang bisa menutup pintu dengan kencang. Sontak OB tersebut pun terkejut. Dia meminta tolong teriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengarnya. Karena memang saat itu posisi mallnya selalu sepi, bahkan jarang pengunjung masuk ke dalam toilet tersebut. OB tersebut benar-benar bingung harus apa. Karena saat itu juga dia tidak membawa HP. Akhirnya, dengan pasrah, OB tersebut tetap berada di dalam toilet tersebut. Tiba-tiba, dia mendengar ada suara tapakan kaki melangkah di depan pintunya. Dia kira ada orang yang mau ke toilet buang air. OB itu pun mencoba meminta pertolongan. "Tolong, tolong! Siapapun yang ada di depan, tolong bantu saya. Saya kekunci di dalam," teriaknya. Namun tidak ada yang menjawab atau menyahut OB tersebut. Padahal terdengar jelas tapakan kaki dan dari dalam juga terlihat bayangan hitam yang lewat. Seketika OB itu pun merinding dan keringat dingin mulai keluar. Karena dia mendengar ada suara perempuan yang sedang bersenandung tepat berada di samping toiletnya. Dia juga mencium ada aroma bau anyir yang menyeruak di hidung serta ada bau bunga-bunga. OB tersebut hanya bisa duduk terdiam di pojok toiletnya. Dengan terus membaca doa-doa, tubuhnya pun mulai bercucuran keringat. Karena di pikirannya saat itu sudah kemana-mana dengan rasa takutnya. Tiba-tiba, OB tersebut mendengar ada suara dari samping tembok toiletnya. Dia pun semakin membaca doa dengan menutup kedua matanya. Wajahnya sudah pucat pasi, tubuhnya keringat dingin. Benar-benar sudah tidak karuan rasanya. Saat mencoba membuka kedua matanya dengan perlahan-lahan, tiba-tiba dia mencium bau anyir dan kembang tepat di depan hidungnya. Saat kedua matanya terbuka, betapa terkejutnya. Dia melihat tepat di hadapannya wajah sosok wanita yang hancur. Dan matanya cuma satu, dengan rambut panjang dan pakaiannya yang putih itu berlumuran darah. OB tersebut yang melihat sosok wanita tepat di hadapan wajahnya itu sontak terkejut dan syok. Akhirnya dia pingsan di toilet tersebut. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. OB tersebut sudah terkunci di dalam toiletnya selama kurang lebih 5 jam. Saat itu, kebetulan Pak Yadi dan Pak Toto berjaga di lantai 4 paling atas. Entah kenapa, hati keduanya tergerak untuk masuk ke dalam toilet tersebut. Beberapa pintu toilet tersebut terlihat terbuka semuanya. Hanya satu pintu toilet yang terkunci rapat. Kedua satpam itu pun merasa ada kejadian aneh di pintu yang tertutup itu. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk mendobrak saja pintu itu dengan seksama. "Kita dobrak saja pintu ini. Siapa tahu ada orang yang kekunci di dalamnya," ucap Pak Yadi. "Oke, kita ambil ancang-ancang dulu. Nanti di hitungan ketiga, kita dobrak bareng," kata Pak Toto. 1, 2, 3, brak! Mereka berdua pun terkejut saat melihat ternyata ada OB yang pingsan di dalamnya. "Astagfirullah," ucap Pak Yadi. Pak Yadi dan Pak Toto pun mengangkat tubuhnya OB tersebut dibawa menuju ke lantai bawah. Untungnya saat itu, mereka hatinya bergerak untuk masuk ke dalam toilet dan mendobrak pintu yang terkunci itu. Kalau tidak, bisa saja OB tersebut tidak ada yang menemukan di dalam toilet itu. Karena memang, toilet yang ada di lantai 4 itu jarang sekali ada yang makai. Jadi, kalau tidak ada dua satpam ini, OB tersebut bisa mati di dalam toilet karena kehabisan oksigen. Memang ruangan toilet itu engap dan tertutup. Saat di lantai bawah,
Obi tersebut coba untuk disadarkan dengan diberikan teh hangat. Terlihat jelas tubuhnya sangat basah dengan keringat dan tubuhnya sangat dingin sekali. Pak Yadi pun mencoba mengolesi minyak kayu putih sekujur tubuhnya supaya hangat. Beberapa saat kemudian, Obi tersebut akhirnya terbangun. Dia masih kebingungan dan linglung. Setelah sudah cukup tenang, Obi tersebut dicecar berbagai pertanyaan oleh satpam. "Kejadiannya itu gimana sih? Kok kamu bisa kekunci di dalam toilet?" tanya Pak Toto. Nggak tahu Pak. Tadi saya sedang bersihin toilet. Tiba-tiba saja pintunya menutup dengan sendirinya Pak, ucapnya. "Terus kamu nggak teriak minta tolong atau gimana gitu?" timpal Pak Yadi. "Sudah Pak, tapi tidak ada yang mendengar," jawabnya. "Terus kenapa kamu bisa pingsan?" tanya Pak Edi. "Tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Pak, kalau ada sosok wanita yang menyeramkan tepat di hadapanku Pak. Jadi aku syok lalu pingsan," jelasnya. "Untungnya kamu, saya dan Pak Toto temuin. Kalau tidak gimana?" kata Pak Yadi. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Bapak sudah nolongin aku," jawabnya. Setelah kejadian itu, Obi itu pun diperbolehkan untuk pulang lebih awal karena wajahnya masih pucat dan terlihat lemas. Dia pun diantar oleh Pak Yadi karena takut nantinya di jalan terjadi apa-apa dengan keadaan tubuhnya yang masih lemas. Di keesokan paginya, ada beberapa mahasiswi yang datang ke mall untuk sekedar nongkrong di kafe mall yang ada di lantai pertama. Saat mereka memesan makanan ke pelayan, salah satu dari mereka melihat kalau di kasir kafe tersebut, dia melihat ada sosok wanita yang berambut panjang, wajahnya hancur, dan pakaian putih penuh darah. Dia pun akhirnya ketakutan, sampai tidak mau melihat ke arah kasir lagi. Anehnya, yang melihat hanya dia. Kedua temannya itu pun tidak melihat sosok wanita tersebut. Akhirnya dia jadi tidak mood untuk nongkrong di situ. Dia juga melihat ke arah minumannya, itu berubah jadi darah kental kehitaman. Dia pun tidak jadi meminum jus tersebut. "Kok nggak diminum? Kenapa?" tanya salah satu temannya. "Lihat saja tuh, jus mangganya berubah jadi merah darah," jawabnya. "Mana ada, jelas-jelas masih sama. Halusinasi saja kali," timpal temannya. Tiba-tiba sedang asiknya memainkan ponselnya, kakinya terasa berat. Saat melihat ke bawah mejanya, betapa terkejutnya dia. Ada dua tangan berwarna hitam yang mencengkram kakinya dengan kuat. Ternyata itu adalah tangan sosok wanita yang berjalan ngesot. "Ah!" teriaknya seketika pingsan. Teman-temannya pun panik melihat dia pingsan. Akhirnya, kedua temannya ini meminta bantuan kepada satpam yang kebetulan lewat di situ. Pak Rudi yang saat itu lewat dan bertugas di shift pagi. "Pak, tolongin teman saya Pak, dia pingsan," ucapnya. Oh iya Mbak," jawab Pak Rudi. Bawa ke mobil saya aja Pak," timpal temannya. Akhirnya Pak Rudi mengangkat dia ke dalam mobil temannya yang ada di parkiran. Saat itu, seisi mall yang ada di lantai pertama, pandangannya tertuju ke arahnya. Sesampainya di mobil temannya itu, dia diletakkan di kursi paling belakang. Ini kenapa Mbak? Kok pingsan?" tanya Pak Rudi. Nggak tahu Pak, tiba-tiba pingsan," jawabnya. Pak Rudi pun meninggalkan mereka karena harus bertugas kembali, sedangkan kedua temannya mencoba untuk membangunkannya. Beberapa hari kemudian, Pak Yadi dan Pak Toto kembali bertugas berjaga malam. Saat itu keduanya bertugas di lantai 3. Sekitar pukul 10 malam, terlihat ada satu lampu toko yang masih menyala. Akhirnya, mereka mengontrol dan mematikan saklar lampunya toko tersebut. Saat keduanya sedang mencari di mana letak saklar lampu itu, tiba-tiba saja
Pak Yadi dikejutkan oleh sosok wanita itu yang seperti biasanya dengan rambut panjang, pakaian putih, penuh darah, dan wajahnya yang hancur dan penuh darah, bahkan matanya hanya satu. Seketika Pak Yadi pun teriak, sedangkan Pak Toto saat itu sedang mencari saklar dengan menggunakan sorot senternya. Ternyata saklar lampu yang menyambung dengan toko itu, yang lampunya masih menyala, berada di lorong sampai toko tersebut. Lorong itu terlihat gelap dan tidak ada penerangan. Saat itu Pak Yadi melihat penampakan sosok wanita itu berada di pojok lorong tersebut. Kamu kenapa sih, Yat? Ini aku masih mencari saklarnya. Kamu jangan teriak dan jangan dusel-dusel di belakangku, kata Pak Toto. Kala itu memang Pak Yadi sedang dusel-dusel di belakang tubuhnya Pak Toto, karena dia membenamkan matanya di bajunya. Karena Pak Yadi ketakutan melihat sosok wanita itu. Dia merasa seperti diikuti terus, karena sudah beberapa kali Pak Yadi ini selalu ditampakkan oleh penampakan sosok wanita itu. Setelah selesai mematikan kembali lampu saklarnya, Pak Toto dan Pak Yadi segera pergi dari lorong itu. Tiba-tiba saja, saat mereka akan keluar dari lorong tersebut, dengan lampu senter untuk penerangan jalannya, mereka berdua dikejutkan kembali dengan sosok wanita yang terbang melayang di koridor lantai tersebut. Mereka berdua pun lari saat Pak Yadi melihat ke arah belakang. Ternyata sosok itu masih saja mengejar mereka berdua. Paniklah mereka sampai mereka berdua terjatuh karena tidak melihat jalan depannya kalau ada sebuah tong sampah yang ada di lantai 2. Brak! Mereka terjatuh dan merintih kesakitan. Aduh, rintihnya. Saat melihat kembali ke arah belakang, ternyata sosok wanita itu sudah menghilang, membuat keduanya merasa lega. Akan tetapi, nafas mereka masih terasa ngos-ngosan, dan tubuhnya pun dipenuhi dengan keringat dingin membasahi. Kalau gini terus, aku bisa mati jantungan, kata Pak Yadi. Sama. Walaupun aku pemberani, tapi kalau sudah lihat langsung gitu, aku jadi ngeri, ucap Pak Toto. Makanya jangan sok pemberani, padahal tidak berani, jawab Pak Yadi. Mereka malah saling menyalahkan dan bertengkar. Setelah dirasa cukup aman, mereka kembali bangun dan melanjutkan kembali untuk jalan ke lantai bawah. Saat mereka sedang melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara tapakan kaki yang sama seperti tapakan kaki manusia. Akhirnya, mereka berhenti sejenak untuk mendengar kembali suara itu. Namun saat mereka berhenti sejenak, malah langkah tapakan kaki itu ikut terhenti. Saat keduanya menghadap ke arah belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Langsunglah, mereka merinding dan juga tangannya gemeteran saat memegangi senternya. Kali ini, penerangannya diarahkan pada lantai. Betapa terkejutnya, mereka melihat sebuah tapakan kaki yang berbentuk darah menyelusuri jalanan ke arah depan yang akan mereka lewati. Sungguh, ini membuat mereka terasa takut. Suasananya pun sangat mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan sosok wanita seperti sedang terjun dari lantai 4. Suara jeritan itu terdengar jelas di telinga mereka berdua. Suara itu sama persis dengan suara wanita yang saat itu melakukan bunuh diri dengan terjun bebas. Pak Yadi dan Pak Toto pun hanya bisa terus berdoa. Di hari berikutnya, Pak Yadi dan Pak Toto mendapat tugas bersama lagi. Kala itu sekitar pukul 11 malam, Pak Yadi dan Pak Toto mengontrol ke lantai 2. Saat sedang berjalan bersampingan dengan langkah perlahan-lahan dan seperti biasa dengan membawa penerangan lampu senter, tiba-tiba saja terdengar suara yang membuat keduanya merinding. Hembusan angin merasuk ke dalam tubuhnya. Mereka mendengar suara itu tepat di toko sepatu yang ada di lantai 2. Mata saya. Seketika keduanya saling pandang dan tubuhnya gemeteran mendengar suara itu. Tiba-tiba terdengar kembali suara itu, tapi sosok itu
kali ini tidak menampakkan wujudnya. "Di mana mata saya?" Sesekali sosok itu mengeluarkan tangisannya. Saat mendengar suara tangisannya, Pak Yadi dan Pak Toto merinding ketakutan. Tiba-tiba tercium bau anjir darah dan bau kembang-kembangan yang menyeruak di hidung keduanya. Pak Yadi dan Pak Toto kembali saling pandang, lalu dengan perlahan-lahan menatap ke arah belakang mereka. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ada sosok wanita itu dengan mata satu dan wajahnya hancur penuh darah dan pakaiannya penuh darah serta rambut acak-acakan panjang berada tepat di belakang mereka. Kali ini berbeda dengan biasanya, mulutnya menganga lebar dengan mengeluarkan bau busuk. Pak Yadi dan Pak Toto langsung gemeteran, tubuhnya dengan kaku. Namun dengan terpaksa, mereka berdua memberanikan diri untuk berlari bersama. Dengan langkahnya yang cepat dan terbirit-birit mereka berlari. Betapa terkejutnya saat mereka sampai di depan pintu lobi mallnya atau pintu keluarnya. Makbrak! Pak Yadi dan Pak Toto bertabrakan dengan Pak Edi, yang ternyata saat yang bersamaan dia malah mau masuk ke dalam mall. Akhirnya mereka semua saling bertabrakan dan jatuh terkapar di lantai. Pak Yadi dan Pak Toto yang ketakutan mau keluar, malah Pak Edi lari mau masuk. "Aduh, sakit!" rintih mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka terbangun dengan sendirinya dan bergegas pergi ke pos. Ternyata, kenapa Pak Edi itu mau berlari masuk ke dalam mall? Saat itu Pak Edi melihat ada sosok wanita yang sama, seperti apa yang tadi Pak Yadi dan Pak Toto lihat. Sosok itu berdiri di parkiran yang berhadapan langsung dengan pos jaga yang ada di depan. Karena mereka tidak tahan seperti ini terus, akhirnya mereka melapor ke Komandan Satpam atas semua kejadian yang selama ini mereka semua alami. Akhirnya Komandan Satpam pun menerima laporan tersebut. Lalu Komandan Satpam itu melapor kepada pengelola mal itu tentang kejadian-kejadian yang menyeramkan tersebut. Tidak hanya itu, cerita tersebut pun sudah menyebar luas ke telinga para pemilik toko dan berbagai staf karyawan lain. Pihak pengelola mal itu pun langsung menindaklanjuti masalah ini, karena dia pun sudah tidak tahan dengan malnya yang menjadi sepi. Akhirnya, pihak pengelola memutuskan untuk mencari ustadz untuk menangani kasus ini. Singkat cerita, ustadz itu pun datang ke mal tersebut dan melakukan doa bersama. Saat itu, Pak Ustadz datang saat malam hari, sekitar 9 malam. Kala itu menggelar doa bersama di lobi dengan beberapa karyawan lain. Pak Ustadz yang memimpin doanya, yang lain pun mengikuti. Setelah selesai melakukan doa bersama, tiba-tiba Pak Ustadz merapalkan doa yang entah apa doanya. Tiba-tiba dia seperti berbicara dengan sosok itu. Pak Ustadz lalu meminta seluruh satpam untuk mencari di mana letak bola matanya sosok wanita itu. Karena kenapa sosok wanita itu selalu menampakkan dirinya, dia belum tenang dan arwahnya pun penasaran, jadi gentayangan kesana kemari. Seluruh satpam dibagi tugas untuk berpencar mencari bola matanya yang jatuh. Ada yang mencari di sekitar lobi, ada yang di lantai 2, lantai 3, bahkan di lantai 4. Beberapa saat kemudian, Pak Edi ini melihat ke arah pojok lobi yang ada pot bunganya. Dia menunjuk ke arah pot bunga tersebut dan dengan menyenteri lampu senternya. Saat dilihat dengan dekat, ternyata terlihat ada sebuah bola mata yang menyangkut di akar tanaman bonsai tersebut. Bola matanya itu sudah mengering. Setelah menemukan letak bola mata itu, akhirnya satpam yang ada di lobi menghubungi satpam lain dengan HT kalau bola matanya sudah ditemukan. Akhirnya semua satpam pun berkumpul di lobi. Pak Ustadz mendekat ke arah pot bunga tersebut, lalu merapalkan doa-doa dan mulutnya berkumat kamit. Sesaat setelah membacakan doa-doa, Pak Ustadz itu tanpa takut dan jijik, beliau mengambil bola mata tersebut dengan menggunakan tangannya tanpa menggunakan alat bantu apapun.
Lalu bola mata tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek kecil. Pak Ustadz juga meminta untuk memanggil kepolisian yang saat itu menangani kasus bunuh diri ini, untuk mengantarkan beliau ke tempat keluarganya untuk mengambilkan bola matanya. Pak Ustadz dan pengelola malnya dan Pak Yadi serta kepolisian saat itu pergi ke rumah keluarganya. Lalu bola mata tersebut diperintahkan Pak Ustadz untuk orang tuanya sendiri untuk menguburkan di belakang rumahnya. Setelah selesai dikubur, Pak Ustadz kembali membacakan doa. Yang lain juga ikut membacakan doa. Setelah kejadian itu, orang tuanya si korban akhirnya ikhlas dengan sekarang lebih sering mendoakan almarhumah. Bahkan sekarang malnya itu pun sudah kembali ramai seperti semula, dan tidak ada lagi teror-teror seperti itu. Bahkan semuanya sudah melupakan semua kejadian tahun lalu. Sekarang, Pak Yadi, Pak Toto, dan Pak Edi, dan rekan satpam lainnya sudah tidak pernah mendapatkan ataupun melihat sosok itu lagi. Suatu ketika juga mal tersebut mengadakan syukuran dengan berdoa bersama agar tidak ada lagi gangguan-gangguan dan supaya malnya berjalan dengan lancar dan maju. Sekarang juga, toko-toko sudah buka kembali dan karyawannya pun dipanggil untuk kerja kembali. Karena memang saat itu beberapa karyawan sengaja di-off-kan, sementara karyawan pemilik tokonya tidak bisa menggaji karyawannya akibat tragedi bunuh diri tersebut. Akan tetapi, alhamdulillah, semuanya bisa menjalankan semuanya seperti semula. Pak Yadi sekarang dipindah tugaskan untuk shift siang selama beberapa bulan. Dia pun senang karena hawanya tidak terlalu mencekam lagi seperti biasanya. Pak Yadi kali ini bertugas kembali dengan Pak Toto, sedangkan Pak Edi, dia masih berada di shift malam bersama dengan Pak Rudi dan rekan satpam lainnya. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bunuh diri, seperti yang ada di kisah ini. Dan dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.